Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam Sampurasun. Alhamdulillah, hari demi hari, tanggal berjalan terus, Lebaran semakin mendekat. Pasar-pasar sudah mulai penuh, jalan-jalan macet, kue kaleng di supermarket, Indomaret, Yomat, di Alfamart sudah hampir habis diborong. Aki masih tetap mendongeng. Si Aki mah anggap gak apa-apa, continue itu bagus. Saat ini Aki ada pertanyaan yang cukup menggelitik. Aki kemarin menyebut bahwa dari Radalgram ke Rapim, dari Rapim ke Rayek, dari Rayek ke Rakom, rapat komponen, itu menghasilkan inovasi-inovasi. Salah satu inovasinya kata Aki adalah Jumbara Pangandaran. Betul, saya ikut di situ, luar biasa Ki. Dan menurut pengalaman saya seumur hidup, baru ada acara segede dan terkesan itu. Terkesan katanya. Yang ngomongnya lebih dari satu ini ya. Nah, coba itu diurai. Kenapa Aki, pertimbangan apa yang dijadikan Aki sampai Aki nekat mengadakan acara seperti itu, ya. Padahal kata Aki itu berisiko sampai Aki diperiksa oleh penegak hukum. Gak apa-apa, penegak hukum itu kan begitu pekerjaannya. Karena waktu Aki bercerita di Raker, ya, di Raker Ciamis dulu, bukan banyak, Aki bercerita inovasi bahwa ada satu kegiatan yang duitnya 10.000 tapi nilai kegiatannya jadi 100.000. Kenapa Pak Jaksa tidak nanya ke Aki waktu itu? Jaksanya ketemu senyum-senyum. Begitu keluar, Ki, mohon maaf, saya itu tidak ditugaskan memuji Aki, tidak ditugaskan memberikan penghargaan ke Aki. Ditugaskannya adalah mencari kesalahan Aki. Itu Pak Engkon Bupati Ciamis sampai ketawa-ketawa ya. Ini juga begitu, nggak apa-apa. Begini alasannya. Yang pertama, Aki berkali-kali menceritakan bahwa ditugaskan ke Jawa Barat oleh Pak Giri, oleh BKKBN waktu Aki tinggal 2 tahun setengah. Apa yang harus dilakukan selama 2 tahun setengah? Kecuali satu, yaitu Aki membuat program Gumelar bersama Pak Saprudin, ya, Pak Teguh, semualah para kepala bidang, Bu Ida waktu itu ada, Pak Yudi, ya, begitu, Bu Teti, begitu. Gumelar, gerakan untuk memantapkan lini lapangan Rancaging. Jadi lini lapangan yang dihantam itu, makanya di situ diciptakan Kampung KB, di situ diciptakan tentang institusi-institusi, dan yang paling fokus adalah kepada petugas lapangan. Pertimbangan yang pertama, petugas lapangannya sudah mulai sangat menurun, lemah. Lemah apanya Ki? Bukan lemah syahwatnya, bukan. Yang pertama adalah jumlahnya menurun, kuantitasnya menurun. Kenapa kuantitasnya menurun? Karena petugas lapangan kita yang ada saja itu ada 2, dipindahkan dan pindah sendiri. Pindah mencari tempat karena otonomi daerah. Ada yang ingin di sini, ada yang kasak-kusuk masuk ke sana, atau permohonan ke sini, atau ada yang dipindahkan. Banyak yang PLKB dipindahkan menjadi Satpol PP. Dari mulai membawa kontrasepsi, sekarang pindah menjadi bawa pentungan. Itu kan sangat berkurang. Dari sekitar 4-5 ribu, tinggal 2 ribu juga kurang waktu itu. Ya, itu satu yang pertimbangan Aki.
Yang kedua juga performanya. Ya, jadi setelah berkurang itu yang pindah 30. Pengadaan tidak ada. Pengadaan pegawai untuk otonomi di kabupaten kota yang lebih diutamakan kan medis, bidan, dokter, perawat, guru, itu yang paling banyak. PLKB nggak dilirik oleh sebelah mata. Itu salah satu AKI setuju PLKB ditarik ke pusat. Padahal waktu itu 11 kerugian, 6 keuntungan. 1 keuntungannya adalah kewenangan pengadaan. Itu AKI setuju tahun 2016. Ramai itu. Sebelum itu, karena memang di kabupaten kota kurang perhatiannya terhadap pengadaan PLKB. Bahkan PLKB yang ada juga diacak-acak keluar. Si Akiba yang ngomongnya poksang betul. Lebih bagus begitu. Ini KIE namanya. Yang kedua juga tadi performanya. Ya tidak diakui lah. Apa sih KB? Jadi tidak diperlukan. Apalagi dengan bupati-bupati yang baru itu yang seolah-olah didukung oleh pendukungnya dan lain sebagainya yang kurang peduli terhadap KB. Nah dari situlah pemikiran AKI. Bagaimana caranya supaya mengangkat harkat derajatnya PLKB. Begitu yang pertama. Nah makanya kita cobalah kita satukan dengan namanya Jumpa Bakti Gembira. Supaya seluruh orang. Karena kan itu yang datang pada saat itu benar jumlahnya 5.000, dihitung aja lah. Kurang lebih PLKB waktu itu adalah 2.000 lah kurang lebih ya, kurang lebih dengan petugas. Kemudian 1.000 itu TPT, kemudian petugas kabupaten kotanya, mulai dari kepalanya, kepala seksi, fungsionalnya dan semua staf itu kan dianggap tuh ada rata-rata kalau 27 waktu itu adalah kabupaten kota, kali saja 30 ya atau 40 yang ikut tiap kabupaten. Jadi satu kabupaten itu kan ada yang 6 bus, ada yang 3 bus, ada yang 2 bus, bagaimana? Termasuk para staf kabupatennya. Belum lagi ngundang bupati 27, datang bupati tea tuh. Ajudan dibawa, supir dibawa, kan begitu. Macam-macam lah. Belum lagi ngundang PKK tea deh. Kan disebutnya gejalme borangan. Kalau diundang 1 datang 3. Belum lagi IBI. Jadi jumlahnya begitu datang. Itu hanya untuk kepedulian. Belum lagi provinsi. Semua Pangdam diundang, Kapolda diundang. Semua instansi-instansi terkait AKI undang. Termasuk juga kabupaten kota yang berkaitan dan bersentuhan dengan kita. Jadi kurang lebih itu 5.000 3 hari 3 malam. Semuanya untuk kepedulian semuanya itu. Alhamdulillah dari 26 apa 27 waktu itu Pangandaran kan belum ya. Sudah kayaknya Pangandaran juga. Itu dari 27 itu ya bupati wali kota yang hadir sendiri itu adalah 14 termasuk Pak Ito itu yang dari Cimahi ya. Apa sudah Bu Ati. Ya pokoknya semua lah itu pada datang. Termasuk Pak Trisno itu yang dari Cirebon. Majalengka. Pak Dedi dari Cirebon. Itu AKI ketemu di situ. Semualah datang. Semua kepedulian. Ya jadi jumlahnya ini peduli. Termasuk Pak Tatang. Walaupun Pak Tatang itu waktu itu di Tasik itu tidak hadir. Tapi yang hadirnya adalah sekdanya. Begitu menggema ya. Jadi begitu kepedulian untuk memperlihatkan bahwa ini loh kekuatan kita. Itu tujuan yang pertama. Yaitu itu merubah supaya performa. Kemudian para PLKB-nya. Para TPD-nya merasa bangga kembali, merasa ada teman kembali, ada satu korp kembali. Wah bercandalah, dan lain sebagainya, merasa saweran. Walaupun di situ banyak perlombaan, ada juga yang gesekan biasa. Kabupaten Bandung tuh ya TPD-nya ada yang pareng dengan kabupaten mana itu ketika dia pucal di pinggir pantai. Biasa. Belum lagi Pak Dodo itu ya kepala Bandung Barat pada waktu mengayuh sepeda itu kan jatuh semua itu. Itu tujuan yang pertama. Jadi yang pertama adalah kelemahan-kelemahan lapangan yang ingin AKI angkat supaya performanya naik kembali. Alhamdulillah. Itu kelihatannya di situ dulu. Insya Allah kita besok lanjutkan tentang apa itu Jumbara,
apa isinya Jumbara, dan kemudian bagaimana hasil-hasil dampak dari Jumbara itu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.